Hai guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini pertama-tama gue pengen say thank you dulu nih buat toko HP dia yang udah cepet banget buat datengin iPhone 14 Pro Series. Yes, HP ini tuh gue beli di salah satu toko yang udah terpercaya banget, yaitu toko HP dia. Yang kalau seandainya teman-teman pengen beli smartphone, mungkin teman-teman bisa nih pertimbangin buat ngelirik toko HP dia yang linknya tuh udah gue taruh di kolom deskripsi. Nah, kalau teman-teman ngecek judul video ini, harusnya teman-teman udah tahu HP yang gue review. Dimana kali ini gue pengen ngebahas nih HP terbaru dari Apple, yaitu iPhone 14 Pro Max. Ini adalah HP terbaik dari Apple yang dirilis tahun 2022 ini. Dan untuk HP ini kurang lebih tuh udah gue cobain nih selama kurang lebih sekitar 2 minggu terakhir. So di video kali ini gue bakal ceritain experience gue terhadap HP terbaru Apple yang satu ini. So buat kalian penasaran sama video reviewnya, yuk tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Alright, first of all mungkin kita bakal start dulu nih ngebahas si iPhone 14 Pro Max ini mulai dari sektor desainnya dulu. Sektor desainnya ini tuh bisa dibilang nggak berubah jauh ya ketimbang sama iPhone 13 Pro Max. Dimana kalau seandainya kita lihat desain belakang dari HP ini, mungkin teman-teman nggak bakal notice perbedaan yang signifikan antara iPhone 13 Pro Series sama iPhone 14 Pro Series. Desain belakangnya ini tuh so far bisa dibilang masih mirip-mirip aja. Cuman di sini tuh gue notice ada beberapa perbedaan minor nih sama bagian belakangnya si iPhone 14 Pro Max ini. Di sini kalau saya teman-teman lihat desain flashnya ini tuh udah berubah. Sama kalau saya teman-teman perhatiin BAM kameranya. Di sini tuh iPhone 14 Pro Max punya BAM kamera yang jauh lebih tebel nih ketimbang sama iPhone generasi sebelumnya. Kalau dari segi material ini tuh masih sama kayak iPhone 13 Pro Series. Cuman kalau saya teman-teman nyari suatu hal yang beda banget dari HP ini, mungkin teman-teman bisa balik HP ini ke bagian depan nih. Karena desain bagian depan dari HP ini tuh bisa dibilang pakai desain yang totally fresh banget. Desain layarnya ini tuh pakai pansol yang dinamain Apple dengan nama Dynamic Island. Yang dimana basically ini adalah dua buah pansol nih yang disatukan oleh Apple menjadi sebuah Dynamic Island. Nah, yang bikin gue salut dari Apple itu Dynamic Island-nya tuh punya fungsi yang beragam banget. Dimana teman-teman itu bisa mantau berbagai notifikasi nih kalau seandainya ada call masuk ataupun waktu kita lagi dengerin musik. Di sini gue suka banget sama animasi yang dihasilin sama Dynamic Island ini, yang dimana menurut gue ini adalah eksekusi terbaik yang pernah dilakukan Apple nih dari segi sebuah software. Nah, mungkin kedepannya teman-teman juga bakal banyak nemuin HP Android yang pakai Dynamic Island juga. Tapi percaya deh sama gue yakin banget mereka itu nggak bakal bisa bikin eksekusinya sebagus Dynamic Island si iPhone 14 Pro Max ini. Nah, ngomongin soal spek layar sendiri, iPhone 14 Pro Max masih pakai layar dengan ukuran 6,7 inci. Cuman bedanya di iPhone 14 Pro Max ini tuh udah pakai LTPO OLED nih, dan resolusinya pun juga udah Full HD+. Kalau ngomongin soal LTPO, tentu aja refresh rate-nya ini tuh bisa up dari 1 sampai 120 Hz. Dan ngomongin kualitas layarnya pun tentu aja HP ini tuh punya kualitas layar yang udah cakep banget. HP ini tuh menurut gue punya layar yang bright, vivid, dan juga tajam. Even dipakai di bawah matahari pun juga menurut gue juga masih mantep nih. Karena brightness-nya ini tuh bisa up to 2000 nits. Jadinya menurut gue layarnya ini tuh bakal nyaman banget kalau seandainya teman-teman pakai HP ini untuk nonton. Dan stereo speakernya pun bisa dibilang jadi salah satu yang terbaik nih yang ada di industri smartphone untuk saat ini. Jujur gue suka banget sama output audio yang dihasilin dari iPhone 14 Pro Max ini, dimana ada dua poin yang gue highlight dari speaker HP ini, yaitu tentang bass dan juga clarity-nya. Di sini output audio yang dikeluarin dari iPhone 14 Pro Max ini tuh punya detail suara yang bagus dan juga punya bass yang udah tendang banget. Jadinya kalau seandainya teman-teman pengen pakai HP ini untuk kebutuhan streaming ataupun untuk nonton, mungkin gue bisa rekomendasiin banget nih. Karena dari segi visual dan juga audio, menurut gue iPhone 14 Pro Max ini tuh bisa dibilang jadi salah satu yang terbaik. Nah, masih ngomongin soal layarnya, HP ini juga memiliki fitur baru yaitu Always On Display. Cuman di sini tuh Always On Display-nya agak sedikit beda nih sama yang biasanya ada di HP-HP Android. Kalau biasanya di Android itu tuh matiin semua pixel dan cuma nampilin jam aja. Tapi di iPhone 14 Pro Series ini tuh nampilin wallpaper secara keseluruhan nih. Cuman bedanya di sini tuh kecerahannya diredupin aja. Di sini gue udah coba dan itu tuh ngedampak banget sama penggunaan baterainya. Jadinya setelah beberapa hari pakai, gue akhirnya mutusin nih buat nggak pakai si fitur Always On Display yang ada di HP ini. Nah, sebenarnya nggak cuma masalah baterai aja yang bakal menghantui si Always On Display-nya ini.
Tapi gue juga agak sedikit khawatir nih sama masalah burn-in yang mungkin aja terjadi karena always on display-nya. Di sini karena always on display-nya ini tuh bisa dibilang cukup lama buat nampilin tampilan statis. Jadinya karena layarnya nih OLED, jadi mungkin ada potensi untuk burn-in nih. Meskipun sampai detik ini belum ada kejadian sama sekali. Lanjut ke chipset berpacu dari si iPhone 14 Pro Max. Untuk chipsetnya sendiri, HP ini tuh menggunakan chipset terbaru dari Apple, yaitu Apple A16 Bionic. Yang dimana untuk RAM-nya sendiri, HP ini tuh dibekali dengan RAM 6GB serta storage 256GB. Dengan kombinasi spek ini, HP ini tuh berhasil dapetin skor Antutu sebesar 981.000. Dan untuk performanya pun gue juga suka banget nih sama performa daily use-nya si iPhone 14 Pro Max ini. Di sini jujur gue nyaman banget pakai iOS 16. Karena di sini tuh ada beberapa fitur-fitur terbaru yang menurut gue tuh lumayan kepake nih. Salah satunya adalah search button yang ada di bagian bawah dari home screen-nya. Dimana menurut gue fitur ini tuh berguna banget. Karena kita itu bisa langsung search di Safari ataupun nyari aplikasi yang ada di HP kita. Dan menurut gue peletakannya ini tuh juga tepat banget nih. Karena ini tuh gampang banget buat dijangkau sama tangan kita. Selain itu di iOS 16 ini juga ada fitur baru yang bisa bikin foto jadi sebuah stiker. Dan ini tuh menurut gue adalah satu fitur yang fun banget nih. Dan gak pernah gue temuin di HP-HP lainnya. Terlepas dari itu semua, menurut gue untuk penggunaan daily use, HP ini tuh berasa smooth banget. Dan untuk gaming pun menurut gue juga patut banget nih buat apresiasi performanya si iPhone 14 Pro Max ini. Di sini gue udah pakai untuk beberapa game andalan gue seperti COD Mobile dan juga Genshin Impact. Dan so far menurut gue penggunaan chipset Apple A16 Bionic di HP ini tuh bisa dibilang overkill banget. Di sini gue udah coba dengan game COD Mobile, HP itu bisa ngasilin frame rate 90 fps dengan sangat stabil. Dan gue juga suka banget nih sama respons layar yang dihasilin dari iPhone 14 Pro Max ini waktu kita lagi main game FPS. Lalu untuk Genshin Impact, gue juga patut banget buat nobatin HP ini sebagai HP terbaik untuk Genshin Impact. Karena sepanjang gue cobain smartphone lain, menurut gue nggak ada nih HP yang bisa main Genshin Impact di grafik highest 120 fps. Yang lebih gue salut lagi, HP ini tuh meskipun gue pakai selama sekitar 30 menit, HP ini tuh cuma nyampe di 45 derajat aja. Dan di suhu tersebut pun HP ini juga nggak ngalamin penurunan performa nih. Jadinya menurut gue performanya ini tuh bisa dibilang udah sustain banget. Nah, tapi sebenarnya gue tetap saranin kalau seandainya teman-teman pengen main Genshin Impact dengan durasi yang cukup lama, teman-teman tuh mending pakai fan cooler aja. Karena mungkin aja panas yang dihasilin dari HP ini tuh bakal berpengaruh nih sama battery health yang ada di iPhone 14 Pro Max ini. Ngomongin soal baterainya sendiri, HP ini tuh dibekali dengan baterai berukuran 4323 mAh. Yang dimana sepanjang gue nyobain smartphone di tahun 2022 ini, menurut gue iPhone 14 Pro Max bisa dibilang adalah yang terbaik nih. Karena baterainya ini tuh menurut gue awet banget. Dibandingkan S22 Ultra yang punya baterai goceng, HP ini tuh menurut gue jauh lebih awet. Dan jujur gue salut banget nih sama HP ini. Karena meskipun gue itu pakai HP ini dengan cukup intens, baterainya ini tuh selalu bisa banget untuk bertahan hingga 1 harian lebih. Untuk SOT-nya pun HP ini juga bisa bertahan hingga 7-10 jam. Dimana kalau misalnya teman-teman lihat grafik ini, SOT-nya ini tuh udah 7 jam nih. Meskipun baterainya ini tuh masih tersisa 30% lebih. Cuman sayangnya untuk chargingnya HP ini tuh cuma mentok sampai 20 watt aja. Tapi menurut gua masalah chargingnya ini tuh bukan deal breaker lah. Karena di sini tuh HP ini memiliki performa baterai yang menurut gua tuh udah sustain banget. Nah, berarti sektor berikutnya yang menurut gue tuh upgrade banget dari HP ini yaitu adalah sektor kameranya. Di sini akhirnya iPhone naikin resolusi kamera utama mereka nih. Dari yang awalnya dari 12 megapiksel, di iPhone 14 Pro Max ini tuh HP ini udah pakai sensor 48 megapiksel. Ukuran sensornya ini pun kalau seandainya kita lihat dari data juga lebih gede ketimbang sama S22 Ultra. Dan sensor kamera ultrawide-nya pun juga udah baru nih, meskipun resolusinya cuma 12 megapiksel. Tapi kalau ngomongin soal telefoto, HP itu masih pakai telefoto 3 kali optical zoom dengan resolusi 12 megapiksel. Cuman palingan satu hal lagi yang di-upgrade oleh Apple yaitu kamera depannya nih, yaitu beresolusi 12 megapiksel yang kali ini tuh udah hadir dengan fitur autofocus. Nah, untuk hasil fotonya sendiri menurut gua iPhone 14 Pro Max ini tuh tentu aja udah top notch banget. Dimana menurut gua dari segi detail, HDR dan juga warna, HP ini tuh menurut gua udah jadi salah satu yang terbaik. Detailnya ini tuh menurut gue kelihatan tajam dan juga punya warna natural khas HP Apple.
Cuma sebagai catatan aja, kalau seandainya teman-teman itu pengen pakai full resolusi 48 megapiksel, teman-teman ini tuh harus pakai format RAW nih, supaya teman-teman bisa capture gambarnya tuh di resolusi 48 megapiksel. By default HP ini tuh cuma pakai resolusi 12 megapiksel aja. Tapi satu hal yang gue rasain upgrade-nya ini tuh berasa signifikan banget, yaitu dari sektor natural bokehnya. Teman-teman bisa lihat sendiri hasil foto dari HP ini tuh punya natural bokeh yang menurut gue kelihatan creamy banget. Dan itu bahkan menurut gue hasilnya tuh jauh lebih bagus nih, ketimbang sama HP-HP lainnya yang punya megapiksel lebih gede. Berlanjut ke foto low light, gue juga ngerasain upgrade yang signifikan dari kamera HP ini, dimana menurut gue penggunaan kamera 48 megapiksel ini tuh bantu banget nih, terutama kalau seandainya teman-teman pakai HP ini untuk foto low light. Di sini gue udah coba bandingin sama Samsung Galaxy S22 Ultra untuk foto gedung KFC ini, dan teman-teman bisa lihat sendiri nih, untuk hasil fotonya HP itu memiliki noise yang lebih minim dan juga detail yang lebih bagus. Di sini kalau seandainya gue crop hasilnya, teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya. Dimana yang gue suka iPhone 14 Pro Max ini tuh nggak ngurangin noise yang berlebihan banget. Jadinya detailnya ini tuh menurut gue masih tetap kejaga. Dan untuk hasil foto low light lainnya, teman-teman bisa lihat sendiri lah. Hasil fotonya ini tuh menurut gue tetap kelihatan detail tanpa ada efek night mode yang kelihatan berlebihan. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke sektor videografinya. Untuk sektor videografinya ini tuh dari dulu iPhone emang udah terkenal banget ya. Kalau HP ini tuh punya sektor video yang udah oke banget. Di iPhone 14 Pro Max ini tuh kali ini juga hadir dengan beberapa fitur baru, yaitu dengan Action Mode dan juga Cinematic Mode yang sampai 4K 30 fps. Dan untuk Action Mode-nya pun teman-teman bisa lihat sendiri lah. HP ini tuh punya hasil video yang udah stabil banget. Meskipun untuk resolusinya HP ini cuma mentok di 2,8K di 60 fps. Untuk cinematic mode-nya pun kali ini juga menurut gue juga udah lebih smooth dan juga lebih tajam ketimbang sama generasi sebelumnya. Dimana menurut gue kali ini Apple juga cukup improve nih untuk urusan cinematic mode di iPhone 14 Pro Series. Kalau untuk mode biasanya, HP itu bisa ngerekam juga sampai 4K 60 fps di semua lensanya. Dan untuk hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri nih. Hasil videonya ini tuh menurut gue kelihatan tajam dan juga punya stabilisasi yang udah juara banget. Sampai saat ini gue masih belum bisa nemuin HP yang bisa ngalahin iPhone untuk urusan stabilisasi. Cuman menurut gue diantara semua kelebihan yang dimilikin sama kameranya si iPhone 14 Pro Max ini, sebenarnya ada satu buah kekurangan yang perlu kalian notice nih dari HP ini, yaitu masalah flare yang masih mengganggu sampai iPhone 14 Pro Max ini. Yes, di sini tuh teman-teman bisa lihat sendiri hasil video di malam hari, dimana kalau seandainya kalian short ke lampu bakal ada flare-nya. Dan sebenarnya masalah ini tuh udah menghantui HP-HP iPhone dari zaman dulu ya. Bahkan sampai detik ini pun masih belum ada solusinya. Jadinya gue berharap di generasi selanjutnya iPhone itu tuh bisa mengatasi flare yang ada di HP ini. Karena sebenarnya sayang banget nih, HP ini tuh sebenarnya udah jadi favorit gue meskipun ada sedikit kekurangannya. Kalau seandainya teman-teman itu tahu kemarin itu gue udah upload video S22 Ultra dan juga Samsung Galaxy Z Fold 4. Bisa dibilang hampir sebagian footage yang ada di video tersebut itu tuh gua rekam pakai iPhone 14 Pro Max ini. Jadinya overall HP itu bakal jadi daily driver gua untuk urusan foto dan juga videonya. Dan menurut gua kalau seandainya teman-teman pengen beli HP ini untuk foto produk showcase, mungkin HP ini tuh bakal jadi HP yang recommended banget. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke kamera depan dari si iPhone 14 Pro Max. Untuk hasil fotonya sendiri, teman-teman gak usah raguin lagi ya. Kalau untuk urusan selfie, menurut gua iPhone ini tuh selalu jadi salah satu yang terbaik. Untuk hasilnya, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya ini tuh memiliki FOV yang lebar dan juga punya detail yang oke banget. Serta aku juga suka nih sama skin tone yang dihasilin sama kamera depan HP ini yang bikin skin tone-nya ini tuh tetap kelihatan natural. Foto portrait dan juga night mode juga udah bagus banget di HP yang satu ini. Begitu juga untuk sektor videografinya nih. Kamera depannya ini tuh bisa ngerekam sampai 4K 60 fps. Yang hasilnya di sini tuh udah gua coba dan teman-teman langsung aja bisa simak di video berikut ini.
Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi nyobain perekaman kamera depannya dari iPhone 14 Pro Max. Dan ini gue resolusinya di 4K 60 fps ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh ada suara background noise sama suara air. Dan kira-kira gimana nih kalian buat stabilisasinya sama untuk audionya. Langsung aja teman-teman bisa lihat sendiri gimana untuk hasilnya. Thank you. Alright, lanjut satu terakhir yaitu ngebahas mengenai harga dan juga kesimpulannya. Kalau seandainya teman-teman itu pengen beli HP ini yang varian 256GB, HP itu dibanderol dengan harga 27-28 juta di toko HP dia. Dan kalau saya teman-teman pengen beli HP ini, linknya tuh udah gua cantumin nih di kolom deskripsi. Overall, meskipun gue itu jujur kurang gitu puas sama upgrade desain yang ditawarin sama iPhone 14 Pro Max, tapi secara keseluruhan gue itu puas banget nih sama aspek-aspek lain yang ditawarin dari HP flagship dari Apple yang satu ini. HP ini tuh menurut gue menawarkan performa chipset dan juga baterai yang gak pernah gue temuin di smartphone lainnya. Dan hal yang sama gue juga rasain nih di sektor kameranya, dimana menurut gue untuk foto dan juga video, HP ini tuh bisa dibilang adalah HP terbaik untuk urusan kamera. Jadinya kalau misalnya teman-teman itu pengen jadi content creator ataupun untuk foto ataupun video product showcase, HP itu bakal recommended banget. Karena untuk kameranya sendiri, yang gue suka HP itu punya natural bokeh yang teman-teman bisa lihat sendiri nih. Hasilnya tuh menurut gue tuh udah punya natural bokeh yang kelihatan creamy banget. Untuk fitur flagship wajib lainnya seperti wireless charging, NFC, dan juga IP rating juga masih tersedia di iPhone 14 Pro Max ini. Ditambah lagi kali ini tuh ada fitur emergency SOS dan juga emergency crash detection. Sehingga menurut gue secara overall bisa dibilang HP ini tuh adalah HP terbaik nih yang bisa kalian beli di tahun 2022 ini. Jadinya paling segitu dulu aja video gue mengenai review dari si iPhone 14 Pro Max ini. Like kalau teman-teman suka dengan video ini dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.